Mas Bayu, seorang pemuda berusia 25 tahun, dengan perawakan kurus yang selalu menyiratkan kelelahan batin akibat perjuangan hidup di ibu kota, akhirnya tiba di Dusun Kencana. Ini adalah hari ketiga sejak ia diterima bekerja di bengkel Abah Tirtayasa, sebuah bengkel kecil di pinggiran dusun yang suasananya jauh lebih tenang dan damai dibandingkan hiruk-pikuk Jakarta yang sudah ia tinggalkan. Abah Tirtayasa, dengan keramahan khasnya sebagai juragan bengkel yang berhati emas, telah menyarankan Bayu untuk segera mencari tempat tinggal permanen yang lebih dekat, agar menghemat waktu dan tenaga, sebab selama 2 hari ini, Bayu masih menumpang di sebuah kos sementara yang lokasinya lumayan terpencil. Mengharuskannya menempuh perjalanan sepeda motor selama 30 menit melewati jalanan pedesaan yang berlubang, diapit oleh kebun-kebun singkong yang luas dan pepohonan rimbun yang membatasi pandangan. Saran Abah Tirtayasa mengarahkan Bayu ke Barak Kedamaian, sebuah deretan kontrakan tua yang terletak di ujung jalan, tepat di batas akhir permukiman Dusun Kencana, sebelum hamparan kebun jati yang terbentang luas hingga ke kaki bukit. Abah Tirtayasa menyebut kontrakan itu murah, tenang, dan yang terpenting, pemiliknya Bapak Hartono adalah orang yang sangat baik dan tidak rewel soal pembayaran. Bayu yang memang sedang berhemat mati-matian tidak berpikir panjang. Sore itu juga, setelah jam kerjanya usai, ia memutuskan untuk langsung mendatangi Barak Kedamaian. Bangunan kontrakan itu memang tampak seperti barak militer versi mini, memanjang dengan atap genteng yang sudah menghitam oleh lumut dan usia. Terdapat 6 pintu berjejer berdampingan. Meskipun usianya sudah tua dan cat temboknya tampak kusam berwarna krem pudar, struktur bangunannya masih kokoh dan terawat. Ia disambut oleh Bapak Hartono, seorang pria tua berkacamata dengan pakaian sederhana, kaos oblong yang agak menguning dan celana kain yang longgar, yang menyambutnya dengan senyum hangat, sebuah pemandangan yang memberikan rasa damai dan jauh dari intrik kota besar. Bapak Hartono menunjukkan kamar paling depan yang masih kosong, letaknya strategis dekat warung kecil dan jalan utama, menjanjikan kemudahan akses dan kenyamanan. Kamar itu sendiri sederhana sekali, dengan lantai semen yang bersih, sebuah kasur tipis, kipas angin kecil yang berputar pelan meski sedikit berdebu, dan rak kayu seadanya di sudut ruangan. Jendela kamar Bayu langsung menghadap kebun jati yang gelap, dan kamar mandinya meski tua menawarkan aliran air yang lancar, sebuah kemewahan sederhana bagi Bayu. Ia sempat terkejut karena harga sewanya jauh lebih murah dari kos lamanya. Namun Bapak Hartono hanya tersenyum samar dan berkata bahwa yang penting ada yang menempati dan menjaga tempat itu agar tetap hidup. Sebuah kalimat yang saat itu tidak terlalu dipikirkan maknanya oleh Bayu. Merasa cocok, Bayu langsung membayar uang muka dan mengangkut seluruh barang-barangnya dari kos lama. Menjelang waktu maghrib, semua urusan selesai. Bayu duduk di teras kamar barunya, sebuah kursi rotan tua yang entah sejak kapan sudah ada di sana, menghirup udara dingin yang membawa aroma tanah. Malam pertama Mas Bayu di Barak Kedamaian berjalan dengan relatif mulus, penuh dengan rasa lelah yang nyaman setelah seharian bekerja dan pindahan. Setelah menyelesaikan salat Isya, Bayu sedang sibuk melipat pakaian yang masih berantakan, mencoba menciptakan keteraturan di ruang barunya yang masih terasa asing, ketika tiba-tiba keheningan yang ia nikmati tadi terpecah oleh suara dari koridor luar. Suara itu adalah suara langkah kaki yang sangat pelan. Maju 2 kali, berhenti sejenak, lalu maju lagi dengan ritme yang terputus-putus. Jantung Bayu sontak berdetak lebih cepat. Ia mematung, mendengarkan dengan seksama. Langkah itu terasa aneh, sangat berbeda dari suara langkah kaki biasa yang ia kenal. Tidak ada suara gesekan sandal atau sepatu yang menyeret di lantai semen yang kasar, tidak ada hentakan kaki yang membebani lantai. Suara itu terasa seperti sesuatu yang hanya mengambang, atau paling parah, hanya menggeser dirinya sendiri di udara tanpa benar-benar menyentuh permukaan lantai. Rasa penasaran bercampur sedikit ketegangan mendorong Bayu untuk perlahan-lahan membuka pintu kamarnya, mengintip ke koridor yang diselimuti kegelapan pekat. Hanya ada satu lampu kuning remang-remang yang berkedip-kedip di ujung koridor, mungkin karena kabelnya sudah tua dan lapuk dimakan usia, dan cahaya redup itu gagal menembus kegelapan di bagian tengah. Bayu menyisir pandangannya, namun tidak menemukan siapapun. Koridor itu benar-benar kosong, hanya dihiasi bayangan pepohonan jati yang menari-nari di dinding karena tiupan angin. Cuma angin kali, atau mungkin kabel lampu yang korslet. Gumamnya, mencoba menenangkan diri dengan logika yang paling sederhana. Ia menutup pintu dan kembali ke kasur, berusaha keras memaksakan diri untuk tidur. Namun, hanya berselang beberapa menit setelah ia memejamkan mata, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini,
suaranya jauh lebih dekat, seolah-olah sudah berada tepat di depan kamarnya. Plak, plak, plak. Ritmenya tetap ganjil, tidak teratur seperti langkah manusia normal yang tergesa-gesa. Suara itu seperti berulang namun dengan jeda yang terlalu panjang, menciptakan kesan horor yang pelan namun pasti. Bayu memilih untuk mengabaikannya, menenggelamkan kepalanya ke bantal. Kelelahan yang ia rasakan jauh lebih dominan daripada rasa takut. Kepala Bayu terasa berat dan ia memutuskan bahwa tidur adalah solusi terbaik. Ia tidak ingin memikirkan hal-hal yang mungkin hanya ilusi, hanya perasaannya yang terlalu sensitif karena berada di lingkungan baru yang asing dan sunyi. Ia yakin setelah ia bangun keesokan paginya, semua keanehan itu akan hilang dan hari akan kembali normal. Penyangkalan ini pada dasarnya adalah mekanisme pertahanan diri pertamanya terhadap sinyal-sinyal kejanggalan yang mulai dimunculkan oleh bara kedamaian. Ia tidak tahu bahwa suara langkah tanpa gesekan yang ia dengar malam itu adalah salam pembuka dari sesuatu yang tidak memiliki berat, sesuatu yang tidak lagi terikat oleh hukum-hukum fisik seperti manusia biasa. Dan keanehan itu akan menjadi rutinitas harian yang tidak bisa ia hindari di kontrakan tersebut. Keesokan paginya, Mas Bayu bangun dengan perasaan lega. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kecil berhasil menghalau sisa-sisa ketegangan malam. Hari terasa normal, seolah semua keganjilan yang ia alami hanyalah mimpi buruk yang cepat menguap. Bayu berangkat kerja ke bengkel Abah Tirtayasa seperti biasa. Ia tenggelam dalam rutinitasnya sebagai montir moda, mengganti oli, memperbaiki karburator, dan merapikan alat-alat. Sesekali bercanda dengan Mas Teguh, montir senior yang bawel namun hatinya baik, yang tak henti-hentinya memberinya wejangan tentang cara membuka baut yang benar atau cara menyervis motor yang lebih efisien. Mas Teguh dengan segala celoteh dan pengalamannya menjadi jangkar bagi Bayu, mengingatkannya bahwa ia berada di dunia yang nyata, dunia yang sibuk dengan urusan mesin dan oli, jauh dari hal-hal mistis yang ia dengar semalam. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Bayu memutuskan untuk mampir ke warung kecil yang terletak tepat di depan Bara Kedamaian. Warung itu sederhana, hanya sebuah papan kayu dengan etalase kaca kecil berisi makanan ringan dan beberapa kursi plastik. Pemiliknya, Nyonya Ratna, seorang ibu-ibu parubaya dengan senyum yang selalu ramah, menyambutnya dengan sapaan hangat. "Mas Bayu ya, yang baru pindah di kontrakan depan Kebun Jati itu?" tanya Nyonya Ratna. Bayu mengangguk sambil tersenyum, merasakan kehangatan dari keramahan desa yang sudah lama tidak ia rasakan. "Iya Bu, baru semalam." "Alhamdulillah, sudah dapat tempat." Nyonya Ratna mengangguk sambil menyiapkan pesanan teh botol Bayu. "Syukurlah kalau begitu, rumah itu lama kosong." Malam kedua di Bara Kedamaian terasa jauh lebih aneh dibandingkan malam pertama. Bukan karena suara langkah kaki yang tak berbobot, melainkan karena kemunculan sebuah sosok. Setelah menyelesaikan sholat Isya, Mas Bayu memutuskan untuk duduk di teras kamarnya, menikmati udara malam yang sejuk. Ia menyalakan lampu teras, menciptakan lingkaran cahaya yang kontras dengan kegelapan pekat dari Kebun Jati yang perlahan diselimuti kabut tipis, membuat batas antara area terang dan gelap terasa begitu tajam dan membatasi. Suara jangkrik dari Kebun Jati membentuk melodi alam yang stabil, menciptakan suasana damai yang ia cari. Tepat pada momen itulah, ketika Bayu sedang menikmati kesendiriannya, seseorang muncul dari ujung koridor yang remang-remang. Sosok itu adalah seorang laki-laki, diperkirakan berusia awal 40-an. Rambutnya agak gondrong, wajahnya terlihat tirus dan pucat, dan ia mengenakan kaos abu-abu kusam serta celana panjang berwarna gelap. Gerakannya sangat lamban seolah-olah ia sengaja melangkah dengan hati-hati, tidak ingin membuat suara atau mengagetkan Bayu. Pria itu mendekat, langkahnya seperti tidak menghasilkan suara gesekan apapun di lantai semen. "Baru pindah ya?" katanya ramah, namun suaranya sangat pelan, agak serak, seperti ada sesuatu yang berat yang ia tahan di tenggorokannya. "Saya Pak Derajat, kamar paling ujung." Bayu segera berdiri, merasa sedikit kaget tapi berusaha sopan. Ia menyambut uluran tangan pria itu. "Oh iya Pak, saya Bayu." Pak Derajat kemudian duduk di kursi rotan tua yang ada di teras. Kursi yang sama yang Bayu gunakan. Kursi yang anehnya terasa seperti sudah disiapkan memang untuk dua orang. Mereka kemudian terlibat dalam obrolan panjang, membahas topik-topik ringan seperti pekerjaan Bayu di bengkel Abah Tirtayasa, suasana dusun kencana yang tenang, dan masa lalu mereka masing-masing di perantauan. Namun setelah hampir setengah jam mengobrol, Bayu menyadari sebuah kejanggalan yang sangat nyata pada diri Pak Derajat. Pria itu tidak pernah tertawa lepas. Ketika Bayu mencoba melontarkan candaan ringan tentang betapa cerewetnya Mas Teguh di bengkel, Pak Derajat hanya akan membalas dengan senyum tipis, sangat kecil,
hampir tidak terlihat, dan suaranya akan tetap datar, tidak menunjukkan perubahan intonasi yang normal. Seolah-olah semua emosi di dalam dirinya tertahan, terkunci rapat oleh lapisan es yang tak terlihat. Obrolan itu berlangsung hingga mendekati pukul 10 malam. Setelah dirasa cukup, Pak Derajat berdiri perlahan, mengangguk sopan, dan berjalan kembali menuju kamarnya di ujung koridor. Langkahnya, sekali lagi, sangat pelan. Terlalu pelan untuk ukuran orang dewasa, dan anehnya, lantai semen yang kasar itu sama sekali tidak mengeluarkan bunyi apapun ketika ia melewatinya. Bayu memperhatikan sosok Pak Derajat hingga ia menghilang sepenuhnya di balik bayangan pekat koridor. Untuk alasan yang tidak ia pahami sepenuhnya, bulu kuduknya meremang. Ada sensasi dingin yang merayap naik dari tulang belakangnya. Namun, seperti malam sebelumnya, Bayu memilih untuk mengabaikan sensasi itu, menganggapnya sebagai efek dari kelelahan, udara malam yang dingin, atau mungkin hanya reaksi tubuhnya terhadap sosok Pak Derajat yang memang tampak seperti orang penyendiri dengan aura yang sedikit menyedihkan. Ia berusaha keras untuk berpikir positif, membangun benteng rasionalitas di tengah-tengah atmosfer yang semakin menyesakkan dan dingin di Barak Kedamaian. Hari-hari berikutnya di Barak Kedamaian mulai membentuk pola yang tetap dan konsisten. Pola yang di siang hari terasa normal, namun di malam hari menyisakan keganjilan yang perlahan-lahan mengikis ketenangan Mas Bayu. Setiap pagi, Bayu akan bangun, pergi ke bekerja di bengkel Abah Tirtayasa, disibukkan dengan urusan mesin dan ocehan Mas Teguh. Di sore hari, ia akan mampir sejenak di warung Nyonya Ratna untuk membeli kebutuhan atau sekedar berbasa-basi ringan sebelum kembali ke kamarnya yang damai namun sunyi. Namun setiap malam tiba, tepat setelah suara azan Isya dari musola desa selesai berkumandang dan dusun kencana diselimuti keheningan yang dingin, pola itu akan terulang. Pak Derajat akan muncul di ujung koridor, berjalan dengan gerakan lamban tanpa suara, duduk di kursi rotan tua dan terlibat dalam obrolan datar dengan Bayu. Selalu begitu, tanpa pernah meleset dari ritme yang sama. Pak Derajat tidak pernah datang terlalu larut, selalu pergi sebelum jam 10 dan selalu menyisakan kesan misterius yang sulit diungkapkan. Bayu, dalam usahanya untuk tetap waras dan logis, mulai membuat spekulasi tentang Pak Derajat. Ia mengira Pak Derajat mungkin bekerja shift malam di suatu tempat, atau mungkin ia adalah tipe orang yang memang hanya nyaman keluar dan bersosialisasi ketika lingkungan sudah sepi dan sunyi, menghindari keramaian siang hari. Ia berusaha menekan semua naluri dan firasat anehnya. Ia berusaha keras untuk tidak suuzon, sebab ia merasa tidak etis untuk menilai tetangga barunya hanya berdasarkan keanehan perilakunya. Meskipun obrolan mereka selalu berlangsung dalam atmosfer yang datar, tanpa tawa dan tanpa emosi yang berarti, ia merasa rutinitas malam yang aneh itu berlanjut hingga beberapa hari berikutnya, sampai akhirnya ketegangan batin Mas Bayu mencapai titik didih akibat interaksi di warung Nyonya Ratna. Pada suatu sore, Bayu mampir ke warung Nyonya Ratna untuk membeli 2 gelas kopi. Ia sudah terbiasa membelikan kopi untuk Pak Derajat sebagai basa-basi dan teman mengobrol di teras. Bayu meletakkan 2 bungkus kopi instan di meja warung. Nyonya Ratna yang sedang menata beberapa bungkus roti di etalase bertanya dengan nada yang santai namun penuh perhatian. "Loh mas, kok beli 2 gelas kopi? Buat siapa mas?" tanya Nyonya Ratna menoleh ke arah Bayu. "Oh ini bu, 1 buat saya, 1 lagi buat Pak Derajat, teman kontrakan saya, kamar paling ujung," jawab Bayu dengan nada biasa saja, menganggapnya sebagai percakapan yang lumrah. Mendengar nama itu, Nyonya Ratna menghentikan gerakannya seketika. Tangannya yang tadinya sibuk menata roti, kini terdiam di udara. Matanya terangkat, menatap Bayu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara kebingungan, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang samar-samar. "Pak, siapa mas?" tanyanya, suaranya pelan dan tertahan. "Pak Derajat bu, yang tinggal di kamar paling ujung," ulang Bayu, sedikit merasa heran dengan reaksi Nyonya Ratna yang berlebihan. Senyum ramah yang selalu terukir di wajah Nyonya Ratna perlahan-lahan luntur, digantikan oleh raut wajah yang tampak tegang. Namun, ia memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk singkat, menyerahkan kopi pesanan Bayu dan kembali menatap ke arah jalanan yang sunyi. Tatapan itu, yang Bayu tangkap sekilas sebelum ia berbalik, adalah tatapan yang menyimpan sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak terucap, namun syarat akan makna. Seolah-olah Nyonya Ratna sedang melihat Bayu, dan Bayu yang ia lihat bukanlah Bayu yang ia kenal, melainkan seseorang yang sedang berdiri di ambang bahaya yang tak terlihat. Keheningan yang terjadi setelah itu terasa sangat panjang dan dingin, membebani atmosfer warung yang tadinya hangat.
Bayu pergi dengan perasaan tidak enak. Ia tahu Nyonya Ratna menyimpan sebuah rahasia, sebuah informasi penting tentang Barak Kedamaian dan penghuninya. Ia belum memahami bahwa kejanggalan kecil yang selama ini ia lihat setiap malam, mulai dari langkah tanpa suara, wajah Pak Derajat yang pucat, hingga ketiadaan tawa, hanyalah awal dari sebuah rangkaian peristiwa yang jauh lebih dalam dan kelam. Sebuah rangkaian yang melibatkan seseorang yang seharusnya tidak mungkin lagi ada di dunia ini. Rasa penasaran Bayu kini bercampur dengan rasa takut yang baru, mengikis habis benteng rasionalitas yang selama ini ia bangun untuk menenangkan dirinya sendiri. Malam itu setelah interaksi yang aneh dengan Nyonya Ratna, Mas Bayu duduk menunggu di teras. Perasaan gelisah membuatnya sulit untuk fokus pada hal lain. Seperti biasa, tepat setelah adzan Isya selesai, Pak Derajat muncul dari ujung koridor. Pakaiannya tampak sama kusamnya dan wajahnya kali ini terlihat lebih pucat dari biasanya. Seolah-olah seluruh darah telah ditarik paksa dari balik kulitnya, menyisakan warna dingin seperti kertas tua yang lapuk. "Maaf terlambat," katanya dengan suara yang sangat rendah dan datar. "Saya beres-beres dulu di dalam." Bayu mengangguk, namun kalimat beres-beres itu terasa janggal. Kamar ujung itu selalu tampak sunyi dan tertutup. Sulit dibayangkan ada aktivitas beres-beres yang serius di sana. Mereka duduk dan Bayu menyodorkan kopi panas. Kali ini, Bayu memutuskan untuk memperhatikan setiap detail. Ia melihat Pak Derajat memegang gelas kopi yang masih mengepulkan uap panas. Namun, alih-alih menyesapnya perlahan seperti orang normal yang menikmati minuman panas, Pak Derajat langsung meminumnya dalam beberapa tegukan. Ekspresinya tidak berubah, tidak ada reaksi panas atau rasa terkejut, seolah-olah kopi itu sudah dingin, atau yang lebih mengerikan, seolah-olah Pak Derajat tidak lagi memiliki sensasi panas di tubuhnya. Kemudian Pak Derajat tertawa kecil saat Bayu menceritakan lelucon tentang Mas Teguh di bengkel. Tawa itu Perasaan Mas Bayu semakin tidak karuan setelah melihat ketiadaan bayangan Pak Derajat. Ia berusaha keras untuk menjaga ketenangan agar tidak menyinggung atau menakuti Pak Derajat, yang bagaimanapun juga masih dianggapnya sebagai tetangga. Namun, setiap detik yang ia habiskan di samping pria itu terasa seperti berjalan di atas kawat tipis yang siap putus kapan saja. Sekitar 10 menit sebelum pukul 10 malam, seperti rutinitas yang sudah ditetapkan, Pak Derajat berdiri. "Mas, sudah malam. Hati-hati," katanya. Suaranya datar seperti biasa. Ia berjalan kembali ke ujung koridor. Kali ini, Bayu memperhatikan setiap langkahnya dengan mata yang tidak berkedip. Pak Derajat berjalan tanpa suara sama sekali. Tidak ada sedikit pun bunyi yang keluar, bahkan gesekan kain celana atau embusan napas pun tidak terdengar. Lantai semen yang kasar, yang seharusnya berbunyi atau setidaknya menggemakan sedikit suara setiap kali diinjak, tetap sunyi senyap, seolah-olah Pak Derajat hanyalah sebuah bayangan ringan yang melintas di udara. Bayu berdiri di depan teras kamarnya, menonton. Punggung Pak Derajat tampak sedikit membungkuk, seolah memikul beban yang sangat berat, beban yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ketika sosok itu hampir mencapai kamar ujung, Bayu melihat sebuah kejanggalan yang membuat seluruh tubuhnya merinding hingga ke ubun-ubun. Pintu kamar Pak Derajat, yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Pak Derajat masuk ke dalam ruangan yang gelap itu tanpa menutup pintu di belakangnya. Ia hanya berdiri di dalam ruangan yang pekat, menoleh ke belakang, menatap Bayu dari kejauhan dengan mata yang kosong. Lalu, perlahan, pintu kamar itu mulai bergerak. Perlahan-lahan, pintu itu menutup sendiri, tanpa ada tangan yang menyentuhnya, tanpa ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya. Dan kemudian, terdengar bunyi kunci tua yang berkarat mengunci diri dari dalam. Klik. Bunyi klik itu, yang seharusnya terdengar normal, justru menjadi bunyi yang paling menakutkan bagi Bayu. Ia merinding bukan karena pintunya bergerak sendiri, melainkan karena ia baru menyadari bahwa suara kunci tua itu adalah suara yang selalu ia dengar setiap malam. Suara yang menandakan Pak Derajat telah kembali ke kamarnya. Namun ia belum pernah sekalipun melihat Pak Derajat menutup pintu itu dengan tangannya. Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipisnya, tubuhnya menggigil meskipun suhu udara tidak terlalu dingin. Di kepalanya, semua potongan puzzle mulai tersusun. Langkah tanpa suara, kopi panas yang diminum tanpa reaksi, ketiadaan bayangan, dan pintu yang mengunci sendiri. Ia tahu
Dengan pasti ia telah berinteraksi dengan sesuatu yang tidak hidup, sesuatu yang telah mati, yang kini terperangkap di kamar paling ujung barak kedamaian. Setelah malam yang mengerikan itu, di mana Mas Bayu menyaksikan pintu kamar Pak Derajat menutup sendiri, ia memutuskan bahwa ia harus mendapatkan jawaban yang lebih konkret. Ia tidak bisa lagi mengandalkan spekulasi atau rasionalisasi diri. Pagi itu, dengan mata yang dilingkari kantung hitam karena tidak tidur semalaman, Bayu kembali mencoba menyapa Pak Derajat. Ia berjalan perlahan ke ujung koridor, di mana udara pagi masih dingin dan daun-daun jati tampak basah oleh embun, menciptakan suasana yang kontras dengan suasana horor malam hari. Bayu mengetuk pintu kamar ujung itu. Pak Derajat." Ia memanggil dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Bayu mencoba mengetuk lagi lebih keras. Tetap sunyi. Ia memperhatikan pintu itu dengan seksama. Catnya mulai mengelupas parah, gagangnya berkarat, dan dari celah bawah pintu, Bayu bisa melihat gumpalan debu putih tipis. Hal yang paling mencolok adalah aroma yang keluar dari celah pintu itu. Aroma kapur barus yang sangat kuat dan menyengat. Aroma yang tidak seperti kamar yang dihuni secara aktif, melainkan seperti ruangan yang sengaja diawetkan, dijauhkan dari serangga dan jamur. Sebuah ruangan yang telah lama ditinggalkan. "Kenapa baunya seperti gudang lama?" gumam Bayu. Ia melirik ke jendela kamarnya yang tertutup rapat oleh gorden tipis yang sudah memudar warnanya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Aroma kapur barus yang kuat itu semakin menguatkan firasatnya bahwa kamar ini bukanlah kamar yang ditinggali oleh orang yang bekerja shift malam. Ketegangan batin Mas Bayu mencapai puncaknya pada malam keempat. Pak Derajat tidak muncul tepat setelah Isya. Jam 8 lewat, jam 9 lewat, dan Bayu masih sendirian di teras. Hanya suara angin kencang dari kebun jati dan lampu koridor yang berkedip semakin parah yang menemaninya, menciptakan atmosfer ketidakpastian yang jauh lebih menakutkan daripada kehadiran Pak Derajat itu sendiri. Bayu memutuskan bahwa ia harus mencari tahu, sekarang juga. Sore harinya, Bayu kembali mampir ke warung Nyonya Ratna. Ia berniat membeli mie instan dan beberapa camilan, namun ia juga berniat mendapatkan kejelasan dari Nyonya Ratna. Begitu Bayu masuk, Nyonya Ratna menatapnya dengan pandangan yang lama dan penuh kekhawatiran. "Mukamu seperti orang baru ketemu setan, Mas," kata Nyonya Ratna tanpa basa-basi. Bayu tersentak, mencoba menyangkal. "Enggak, Bu, cuma capek." Nyonya Ratna mendekat, merendahkan suaranya hingga berbisik, seolah takut didengar oleh angin atau bayangan di sekitarnya. "Mas Bayu, saya tanya serius, sampean bener sering ngobrol sama siapa di kontrakan itu?" Bayu kembali mencoba tersenyum, menyebut nama Pak Derajat, dan berkata bahwa Pak Derajat adalah penghuni lama. Wajah Nyonya Ratna seketika kehilangan warna, menjadi pucat pasi. Ia menatap Bayu seolah sedang melihat kepingan teka-teki yang mengerikan, sebuah pemandangan yang seharusnya tidak mungkin terjadi. "Mas," bisiknya, suaranya tercekak. "Kontrakan itu sudah lama kosong sebelum kamu datang, Mas. Lama sekali kosongnya. Tidak ada orang yang tinggal di situ, apalagi kamar ujung." Perut Bayu langsung terasa mual. Ia mencoba tertawa, berusaha membuat suasana tidak terlalu tegang. "Ah, Bu, saya sering lihat sendiri, mana mungkin kosong. Masa saya berhalusinasi? Makanya saya tanya," balas Nyonya Ratna. Pandangannya tidak goyah. "Kalau Mas Bayu melihat seseorang, saya tidak enak ngomong. Tapi Bu, kenapa kalau memang ada penghuni lain, dia tidak pernah nongol di siang hari?" Tanya Bayu, suaranya tercekak. Ia tiba-tiba teringat semua kejanggalan, ketiadaan bayangan, langkah tanpa suara, dan bau kapur barus yang kuat. Semua potongan kecil itu kini menyatu menjadi sebuah kesimpulan yang menakutkan. Ia tidak mengobrol dengan tetangga kamar, melainkan dengan arwah yang terperangkap. Bayu menolak untuk percaya, namun tubuhnya sudah gemetar hebat. Ia pamit dengan tergesa-gesa, meninggalkan Nyonya Ratna dengan raut wajah yang menyimpan beban yang sangat berat. Sebuah beban yang ingin ia bagi, namun takut untuk diucapkan. Bayu tahu, ia harus segera mendapatkan jawaban final dari satu-satunya orang yang memegang kunci rahasia bara kedamaian, Bapak Hartono.
Pagi itu, dengan tekad yang telah bulat dan mata yang menghitam karena kurang tidur, Mas Bayu langsung menuju rumah Bapak Hartono, pemilik Barak Kedamaian. Udara pagi terasa menusuk, namun Bayu tidak peduli. Ia hanya ingin semua kegelisahan ini berakhir. Rumah kayu tua Bapak Hartono terletak sekitar 100 meter dari kontrakan. Setelah mengetuk pintu, Bapak Hartono muncul dengan wajah kaget. "Loh, Bayu, ada apa? Sakit?" tanyanya khawatir. "Maaf Pak," kata Bayu, mencoba tersenyum meskipun bibirnya terasa kaku. "Saya mau tanya soal penghuni lain di kontrakan, soal kamar ujung." Raut wajah Bapak Hartono langsung berubah drastis. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi tegang dan penuh penyesalan. Ia mempersilahkan Bayu duduk di kursi bambu di serambi. "Kamu tanya soal kamar ujung, Nak?" tanyanya. Suaranya sangat pelan, seolah takut didengar oleh angin yang membawa rahasia. Bapak Hartono menghela nafas panjang, seakan sedang mempersiapkan diri untuk menceritakan kisah yang sudah lama ia pendam. "Nak Bayu, saya biasanya tidak cerita begini sama orang baru. Takutnya malah bikin orang tidak jadi tinggal. Tapi, ya, kamu sudah terlanjur mengalaminya." Bapak Hartono mulai bercerita. "Dari dulu, kamar ujung itu memang bermasalah. Dulu memang ada penghuni, namanya Derajat, sama seperti yang kamu bilang. Orangnya pendiam, kerja serabutan, dan sering keluar malam." Bayu mendengarkan dengan seluruh tubuhnya yang tegang, merasakan hawa dingin merayap dari punggungnya. 3 tahun lalu, lanjut Bapak Hartono, suaranya melemah hingga nyaris berbisik. Dia ditemukan meninggal di kamarnya. Dia bunuh diri. Maaf Pak, Bapak bilang bunuh diri?" tanya Bayu. Tulang belakangnya terasa membeku. Bapak Hartono mengangguk pelan. "Saya sendiri yang menemukannya. Sudah terlambat. Setelah itu, kamar itu saya bersihkan. Saya ganti cat, tapi tetap saja orang-orang bilang sering lihat bayangan orang mondar-mandir di koridor setelah Isya. Selalu setelah Isya." Kalimat itu menusuk telinga Bayu. "Itu sama persis Pak seperti yang saya alami. Tiap malam dia muncul mengobrol dengan saya, duduk dan minum kopi." Bapak Hartono menunduk, memegang dadanya. "Nak, tidak ada penghuni lain di situ. Kontrakan itu kosong, cuma kamu sendirian." Kata-kata itu menghantam Bayu lebih keras daripada hantaman fisik apapun. Ia teringat bayangan yang tak muncul, langkah tanpa suara, dan bau kapur barus yang menyengat. "Pak," bisik Bayu, "semalam dia bilang dia tidak ada di siang hari." Bapak Hartono menutup wajahnya dengan telapak tangan, mengucapkan istighfar. Setelah keheningan panjang, Bapak Hartono berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari tua. Sebuah foto kecil berbingkai kayu. Foto seorang pria berusia 40-an, duduk sambil merokok dengan senyum yang sangat tipis. Itu dia Pak," Bayu tercekak. "Ini foto almarhum Derajat sebelum kejadian," kata Bapak Hartono, menatap Bayu dengan tatapan hancur. "Kamu yakin orang yang mengobrol dengan kamu malam-malam itu adalah dia?" Keduanya tidak perlu menjawab. Mereka sudah tahu. Mas Bayu kembali ke kamarnya di Barak Kedamaian dengan langkah yang goyah. Dunia seolah berputar lambat dan ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul dadanya dengan irama tak beraturan. Ia sudah tahu kebenarannya, namun ia tidak bisa pergi.
Ia merasakan dorongan aneh, seolah ada tali tak kasat mata yang menahannya. Malam itu, Bayu menyalakan semua lampu kamar dan duduk di teras, memaksakan diri untuk tetap sadar. Tepat pada waktu Isya, ketika azan meredup, angin dari kebun jati tiba-tiba berhenti total. Keheningan turun dan lampu koridor mulai berkedip-kedip. Kemudian, plak, plak, plak. Langkah tanpa gesekan itu muncul lagi. Kali ini, Bayu tidak memejamkan mata. Ia sudah tahu siapa itu, dan ia sudah tahu apa yang harus ia hadapi. Pak Derajat berdiri 10 meter di depannya. Malam ini, penampilannya jauh lebih mengerikan. Pakaiannya tampak pelusuh sekali. Kulitnya kering seperti kertas tua yang siap robek, dan tatapannya benar-benar kosong. "Mas," suaranya serak dan pelan. "Kamu sudah dengar dari Bapak Hartono?" Bayu menggigit bibir, tubuhnya gemetar. "Pak Derajat, Bapak sebenarnya kenapa masih di sini?" tanyanya. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Pak Derajat menoleh ke kamar ujung, lama sekali. "Ada yang belum selesai," gumamnya. Suaranya terdengar seperti tarikan angin malam dari kejauhan. "Apa?" tanya Bayu hati-hati. Pak Derajat mendekat. Langkahnya tetap tanpa suara, tanpa bayangan. Ia berhenti tepat 2 meter di depan Bayu. "Mas," katanya hampir berbisik, "kamu mau bantu saya?" Bayu menelan ludah. "Bantu apa, Pak?" "Kembalikan sesuatu yang dulu saya tinggalkan," jawab Pak Derajat, menunduk sedikit, lalu mengangkat kepalanya. Tepat pada saat itu, pintu kamar ujung terbuka sendiri, seolah dipanggil, mengundang. Bayu mundur 1 langkah. "Ke kamar itu, Pak." "Di sana jawabannya," kata Pak Derajat, menghadap pintu gelap itu. Pak Derajat melangkah masuk, tanpa suara, tanpa sentuhan ke lantai. Bayu memaksa dirinya mendekat ke ambang pintu kamar yang gelap itu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah tali tambang yang sudah putus, tergantung di sebuah paku besar. Terkulai seperti sisa ingatan yang tak bisa hilang. Di lantai, ada bekas rembesan yang Bayu tidak ingin bayangkan asalnya. "Mas Bayu, saya lelah," bisik Pak Derajat. "Lelah sampai saya pikir malam itu lebih baik saya pergi." Bayu hampir tak bernafas. "Pak, Bapak menyesal?" tanyanya. Pak Derajat mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat raut yang bukan datar, melainkan sedih dan pilu. "Saya pikir tidak ada yang peduli. Tidak ada yang akan mencari saya. Saya salah." Berdiri di ambang pintu kamar ujung yang gelap dan dingin, Mas Bayu akhirnya mengerti. Ia tidak sedang berhadapan dengan hantu jahat yang ingin menyakiti, melainkan dengan jiwa yang tersesat dan terperangkap oleh rasa penyesalan yang terlalu besar. Pemandangan tali tambang yang putus dan bekas rembesan di lantai menciptakan gambaran yang jelas. Namun tatapan Pak Derajat yang sedih lebih menyakitkan daripada pemandangan horor itu sendiri. "3 tahun saya tidak bisa keluar dari kamar ini," bisik Pak Derajat. Suaranya pecah halus. "Saya terjebak dalam malam yang sama, perasaan yang sama, penyesalan yang sama." Rasa iba menggantikan rasa takut di dada Bayu. "Lalu kenapa cuma saya yang Bapak datangi, Pak?" tanyanya, suaranya serak. Pak Derajat membuka matanya, yang kini tampak sedikit lebih hidup, seperti percikan api yang lama padam. "Karena Mas Bayu orang pertama yang mau duduk, dengar, dan tidak takut." Permintaan Pak Derajat terasa begitu sederhana, namun membawa beban yang tak terukur. Ia hanya ingin kalimat-kalimat penyesalan terakhirnya didengar, dipahami sebagai ritual perpisahan yang tak sempat ia lakukan saat masih hidup. Mas Bayu mengangguk perlahan. Setuju. Ia melangkah mundur keluar dari kamar ujung yang dingin dan gelap itu. Membawa jurnal hitam lusuh tersebut, setiap langkahnya terasa seperti menarik dirinya menjauh dari kegelapan dan mendekatkan pada kemanusiaan yang lebih dalam. Ketika ia berdiri di depan ambang pintu, Bayu membalikkan tubuh. Pak Derajat masih berdiri di dalam kamar, mematung di bawah tali yang terputus, namun sorot matanya kini jauh lebih lembut. "Mas Bayu," katanya dengan suara yang lebih hangat dari biasanya, "terima kasih sudah mau dengar." Bayu menarik napas panjang, membuka jurnal itu ke halaman terakhir, dan mulai membacakan kata-kata terakhir Pak Derajat dengan suara yang bergetar namun jelas.
Begitu Bayu menyelesaikan baris pertama, lantai kamar terasa bergetar halus, lampu koridor meredup lagi, dan angin menabrak dedaunan jati dengan suara yang berat dan panjang. Pak Derajat menunduk, dan kemudian, perlahan-lahan, tubuhnya tampak melayang sedikit ke belakang. Itu bukanlah gerakan horor yang mengerikan, melainkan seolah-olah ia sedang ditarik oleh kekuatan lembut, kekuatan yang sudah lama menunggu di sisi lain, kekuatan kedamaian yang akhirnya menjemputnya. Wajah Pak Derajat berubah, bukan lagi kosong atau datar, melainkan menunjukkan ekspresi lega yang mendalam, seperti seseorang yang akhirnya menyelesaikan perjalanan panjangnya. "Saya selesai, Mas," bisiknya. Tubuhnya mulai memudar, perlahan, sangat perlahan, seperti bayangan yang ditelan oleh cahaya hangat yang tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Sebelum menghilang sepenuhnya, Bayu mendengar kalimat terakhir yang sangat lirih. "Maaf kalau selama ini saya mengganggu." Dan kemudian Pak Derajat lenyap. Ia menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan kursi terbalik, tali tambang yang sudah putus, dan bau kapur barus yang kini perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah yang bersih. Bayu berdiri terpaku di ambang pintu, memegang jurnal itu erat-erat. Dadanya terasa sesak, namun bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang mendalam. Ia merasa kehilangan, karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketakutannya selama ini hanyalah bayangan dari seorang manusia yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berpamitan dan menyelesaikan kisahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia pindah ke Bara Kedamaian, koridor benar-benar sunyi. Tidak ada langkah tanpa suara, tidak ada kedipan lampu yang terasa mengancam. Tidak ada suara siapapun. Sunyi itu terasa damai. Pagi menjelang dengan cahaya lembut yang menyentuh halaman Bara Kedamaian, menembus sela-sela pohon jati, menghapus sisa-sisa kengerian malam panjang yang dilalui Mas Bayu. Ia berdiri di depan kamar ujung, memeluk jurnal hitam milik Pak Derajat di dadanya. Tidak ada lagi hawa dingin yang menyengat, tidak ada aroma kapur barus yang melusuk, dan tidak ada lagi langkah tanpa suara. Untuk pertama kalinya, kontrakan itu terasa seperti bangunan biasa, sunyi, netral, dan tanpa beban. Seolah-olah, roh yang selama ini menggantung di antara dua dunia akhirnya menemukan jalan pulang. Bayu berjalan perlahan ke teras kamarnya, duduk di kursi rotan tua yang kini terasa lebih ringan. Ia menatap jurnal di pangkuannya. Terlintas di benaknya betapa ia telah salah membaca seluruh situasi sejak awal. Ia mengira dirinya diganggu oleh hantu jahat, namun yang ia temui hanyalah seseorang yang tersesat dalam penyesalan yang begitu berat. Seseorang yang hanya ingin cerita terakhirnya didengar oleh satu orang saja yang mau berhenti dan mendengarkan. Rasa getir di dadanya kini berganti menjadi rasa lega. Ia memutuskan untuk menemui Bapak Hartono lagi. Pria tua itu sedang menyapu halaman ketika Bayu datang. "Pak," panggil Bayu pelan. Bapak Hartono berhenti. "Bayu, kamu tidak apa-apa. Semalam saya gelisah sekali." Bayu tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Pak. Sudah selesai." Bapak Hartono menatap Bayu dengan raut yang bingung namun penuh harapan. "Selesai? Maksudmu?" Bayu menoleh sebentar ke arah kontrakan. "Pak Derajat sudah pergi, Pak. Dia cuma butuh seseorang mendengarkan ceritanya." Potong Bayu dengan lembut. Bapak Hartono menjatuhkan sapunya dan memejamkan mata, menahan emosi yang enggan tumpah. "Derajat, dia dulu orang baik, cuma kadang orang baik kalah sama hidup." Bayu mengangguk. Ia menyerahkan jurnal hitam itu ke tangan Bapak Hartono. "Ini milik beliau, Pak. Saya pikir Bapak yang berhak menyimpannya." Bapak Hartono menggenggam buku itu erat-erat, seolah memegang sesuatu yang sangat rapuh. "Terima kasih, Bayu. Kamu sudah membantu dia lebih dari yang pernah saya lakukan." Sore hari itu, Bayu kembali ke kontrakan untuk membereskan barang-barangnya. Ia memang berniat pindah, bukan karena takut, tetapi karena ia merasa babak kisah di kamar itu sudah selesai dan ia harus memberi ruang baru, ruang yang tidak lagi membawa cerita lama. Saat ia memasukkan barang ke dalam tas ransel,
Matanya jatuh pada kursi rotan di teras. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa tempat itu, seaneh apapun pengalamannya, telah memberinya satu pemahaman penting. Bahwa kadang yang kita takuti bukanlah sosok hantu itu sendiri, tetapi cerita manusia yang belum tuntas di belakangnya. Bayu menepuk permukaan kursi rotan itu pelan, seolah berpamitan. "Terima kasih, Pak." Angin sore berhembus lembut dari arah kebun jati, bukan dingin dan berat, melainkan sekedar sentuhan tipis, seperti anggukan seseorang yang mendengar. Ketika Bayu membawa ranselnya keluar gerbang, langkahnya terasa ringan, tanpa ada lagi bayangan yang mengikutinya. Ia menoleh untuk terakhir kalinya ke kamar ujung. Pintu yang kemarin sedikit terbuka, kini tertutup rapat. Tiba-tiba, dari celah kecil di bawah pintu itu, memancar cahaya tipis. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya hangat seperti pantulan matahari sore. Dan di dalamnya, sesaat bayangan seseorang berdiri, tidak mengancam, tidak memanggil, hanya berdiri mengantar. Bayangan itu mengangguk kecil. Bayu terdiam. Tidak takut, hanya merasa rasa terima kasih dan lega mengalir di dadanya. Ia membalas anggukan itu, lalu berbisik pelan, "Selamat jalan."